Baik, di sini sudah ada layout simulasi yang kami buat. Kami menggunakan Pro Model Student Version. Dan di sini sudah ada layout dari data lapangan. Untuk yang pertama ada di build di location. Di sini ada arrival. Arrival itu perjalanan dari keluar kelas atau keluar workshop menuju pintu keluar atau lobby. Kemudian entity akan jalan menuju ke kantin. Dan di sini tersedia ada kantin 1, 2, dan 3. Untuk kantin 1 yaitu adalah kantin Bu Yuyun dengan kapasitasnya itu antrian 6 orang. Dan yang kedua adalah kantin Bu Muti dengan kapasitasnya itu adalah 5 orang karena memang ruangnya sedikit sempit karena barangnya besar. Kemudian yang kantin ketiga yaitu ada kantin Bu Ima dengan kapasitas sama yaitu 5 orang. Kemudian untuk jalan 2 itu adalah jalan dari tempat pemesanan ke meja makan. Untuk meja makan itu sendiri letter L dengan kapasitas 56. Kemudian untuk jalan yang ketiga yaitu adalah jalan dari meja makan menuju ke pembayaran. Dan masih sama pembayaran pertama yaitu pembayaran K1 itu adalah Bu Yuyun karena Bu Yuyun sendiri itu kapasitas pembayaran hanya 1. Kemudian untuk pembayaran yang K2 itu ada Bu Muti itu ada 4 didukung dengan Chris juga, dan juga untuk pembayaran K3 itu ada 3 dan juga ada Chris juga untuk kantin Bu Ima. Kemudian untuk jalan yang keempat itu adalah dari kantin menuju ke exit gedung, dan out itu adalah ruangan atau masing-masing tempat semula. Untuk kemudian di sini ada entities. Untuk entitiesnya itu sendiri adalah Civitas Academica Polypharmaca yang kemudian disingkat menjadi CAP. Dan kemudian di sini ada proses. Nah, di sini ada processing. Yang pertama itu dari sebentar. Ini dari arrival. Entitasnya tetap sama yaitu karena ini antrian, entitasnya tetap sama yaitu Civitas Academica Polypharmaca. Yang pertama Arial wait n. Wait n itu menunggu antara 2 sampai 3 menit. Dan kemudian dari jalan 1 ke kantin itu ada move for dengan waktu 2 menit menuju ke kantin. Di sini role-nya random karena memang entitasnya itu menuju ke kantin itu secara random. Kemudian ada kantin 1 itu juga masih sama wait n antara 3 sampai 6 menit. Kemudian dan untuk kantin 2 operasinya itu sekitar 2 sampai 13 menit pelayanan. Dan untuk kantin 3 di sini ada 2 sampai 7 menit pelayanan untuk pemesanan makanan. Kemudian untuk jalan kedua dari kantin ke meja makan di sini ada 5 sampai 10 detik karena memang dekat, dan juga ada meja makan. Meja makan di sini itu 7 sampai 13 menit CAP makan di meja makan. Kemudian untuk jalan ketiga masih sama yaitu dari meja makan ke pembayaran. Di sini ada 5 sampai 10 detik saja. Kemudian ada pembayaran di sini untuk kantin Bu Yuyun. Untuk pembayaran itu menunggu antara 1 sampai 3 menit. Kemudian untuk kantin Bu Muti itu pembayarannya 2 sampai 6 menit, dan pembayaran kantin Bu Ima yaitu ada 2 sampai 4 menit. Dan di sini ada jalan 4 yaitu out. Itu masih sama seperti arrival yaitu 2 menit. Kemudian entitas akan kembali ke gedung.
Untuk selanjutnya yaitu ada arrival. Nah, di arrival ini sendiri itu entitasnya masih sama, entitasnya Civitas Academica. Kemudian location kedatangannya itu ada dimulai dari arrival. Berdasarkan data lapangan yang ke kantin pada saat jam istirahat yang kami lakukan, di situ ada terhitung 47 entitas. Kemudian untuk occurrence atau pengulangan kedatangan itu hanya sekali saja, dan untuk frekuensinya itu berjalan normal atau N dengan jumlah kedatangan 1 sampai 10 orang secara random. Nah, di sini sudah dijelaskan semua yang kami gunakan. Kemudian di sini kami akan melakukan run simulation. Kotak biru tersebut berfungsi sebagai counter atau penghitung jumlah entitas yang berada pada lokasi tersebut. Setelah diekspor data menggunakan Excel, kemudian ini sudah muncul hasil entity summary dari simulasi data lapangan. Di sini ada nama entitasnya yaitu Civitas Academica Polifonica dengan tadi entitasnya berjumlah 47. Di sini tidak ada yang gagal untuk proses entitasnya. Kemudian nanti yang pertama yaitu ada average time in move logic, yaitu adalah waktu yang dihabiskan entitas untuk bergerak dalam sistem seperti berjalan menuju kasir atau mengambil makanan. Semakin kecil semakin efisien pergerakan dalam sistem. Dan juga di sini ada average time waiting. Di sini adalah waktu yang dihabiskan entitas dalam antrean sebelum dilayani. Semakin kecil semakin cepat pelanggan dapat mendapatkan layanan. Dan di sini ada average time block. Di sini adalah waktu entitas tertahan karena tidak bisa bergerak ke proses berikutnya akibat bottleneck. Misalnya meja penuh atau kasir sibuk. Semakin kecil maka semakin lancar aliran pelanggan. Dan di sini semua satuannya dalam satuan menit. Di sini untuk data lapangan sendiri, ini average time in move logicnya yaitu adalah 4,3 menit. Kemudian untuk waktu tunggunya itu ada 2,4 menit. Dan juga average time blocknya itu ada di 0,26 menit. Untuk berikutnya adalah alternatif yang kami buat, yaitu ada alternatif pertama. Langsung kita buka saja. Nah, pada alternatif pertama ini kami menambahkan satu kantin dan juga satu unit tempat pembayaran. Untuk di sini kami ambil waktunya itu untuk operasi adalah rata-rata dari setiap kantin ini untuk kemudian dijadikan alternatif kantin yang keempat. Nah, di sini untuk kantin yang keempat di sini dapat dilihat kapasitasnya dengan 3 antrian, kemudian untuk pembayarannya ada 2. Untuk prosesnya juga kami ambil kecepatan rata-rata dalam pelayanan dalam setiap kantin, dan kemudian kita running. Untuk hasil data dari alternatifnya, berikut adalah hasil output entity summary dari simulasi antrian kantin alternatif pertama.
dengan waktu perpindahan atau average time in move logicnya itu sekitar 4,23 menit. Kemudian ada rata-rata waktu tunggunya sekitar 0,42 menit. Dan untuk rata-rata waktu bloknya itu sekitar 0,17 menit. Untuk alternatif yang kedua, di sini kami menambahkan satu kantin lagi. Sehingga kantin menjadi 5 dan juga tempat pembayaran juga menjadi 5 unit. Kemudian tetapi kapasitas meja makannya ini berkurang karena memang space letter L-nya itu dipakai, sehingga meja makannya hanya letter I saja. Untuk kapasitas masih kami ambil rata-rata juga sama dengan yang sebelumnya, yaitu kapasitas antrian ada 3 orang, kemudian untuk pembayaran ada 2 dengan waktu pelayanan yang kami rata-rata. Sini langsung kita running saja. Berikut adalah output untuk entity summary pada simulasi antrian kantin alternatif kedua dengan waktu perpindahan entitasnya 4,22 menit. Kemudian untuk waktu tunggunya 0,45 menit dan juga dengan rata-rata waktu bloknya itu sekitar 0,16 menit. Setelah ketiga simulasi dijalankan, didapatkan output perbandingan seperti berikut ini. Ini yang baris pertama di sini ada hasil output entity summary data lapangan. Kemudian di sini ada output alternatif pertama dan juga output alternatif kedua. Di sini untuk data lapangan, rata-rata waktu perpindahan move logicnya yaitu ada 4,26 menit. Kemudian alternatif pertama di sini berkurang menjadi 4,23 menit. Dan juga untuk alternatif ketiga ini juga berkurang 4,22 menit. Kemudian waktu tunggu dari data lapangan di sini 2,39 menit. Kemudian waktu tunggu alternatif pertama berkurang drastis menjadi 0,42 menit. Kemudian di alternatif kedua ini sedikit naik dari alternatif pertama, yaitu sebesar 0,45 menit. Untuk rata-rata waktu bloknya di data lapangan di sini ada 0,26 menit. Kemudian untuk yang rata-rata waktu blok alternatif pertama ada 0,17 menit. Kemudian untuk rata-rata waktu alternatif yang kedua di sini ada 0,16 menit. Dari ketiga simulasi ini dapat disimpulkan bahwa alternatif 1 lebih optimal karena time in move logicnya ini hampir sama dengan alternatif lain. Ini walaupun lebih tinggi sedikit dari alternatif kedua, tetapi waktu tunggunya ini paling singkat, yaitu 0,429 atau 0,43 menit daripada waktu tunggu yang di alternatif kedua, yaitu 0,45 menit. Dan juga time blocknya ini lebih rendah daripada data lapangan. Data lapangan 0,26, kemudian time block yang ada di alternatif pertama ini ada 0,17 menit. Jadi di sini alternatif pertama adalah yang paling optimal untuk mengurangi antrian dan peningkatan efisiensi pelayanan yang ada di kantin. Tetapi kantin juga bisa menambahkan alat pembayaran seperti kris atau
dengan metode lain yang mungkin bisa mempercepat pelayanan. Terima kasih, sekian video presentasi yang kami buat. Bila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.